Dalam rangka makan ikan, Kediri cerdas, stunting tak ada lagi atau makin kece sekali, dan aksi serentak pencegahan stunting atau Si Penting. Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri bekerja sama dengan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau P2KB-P3A Kabupaten Kediri menggelar kegiatan kampanye gerakan masyarakat makan ikan atau gemar ikan dan memberikan paket olahan ikan kepada masyarakat Sukoharjo pada Kamis 11 Juli 2024. Kegiatan ini diselenggarakan di Balai Desa Sukoharjo, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri. Kegiatan ini bertujuan sebagai media penurunan angka stunting dan gizi buruk yang ada pada masyarakat di daerah. Serta kegiatan ini juga membagikan dan mendemonstrasikan solusi pengolahan ikan bagi warga di daerah bahwa banyak ragam jenis olahan ikan. Ikan sebagai komoditas pangan yang sangat mudah didapatkan di sekitar atau bahkan di pasar tradisional, seharusnya menjadikan ikan sebagai komoditi protein. Kampanye Gemar Ikan harus terus dilaksanakan agar masyarakat semakin tahu tentang manfaat ikan bagi kesehatan tubuh dengan berbagai kandungan protein yang ada di dalamnya. Kampanye Gemar Ikan ini diikuti sedikitnya 150 peserta dari ibu hamil dan anak balita. Hadir dalam kegiatan ini PLH Sekda Kabupaten Kediri Joko Suwono, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kediri Nur Hafid, Kepala DP2KB P3A Kabupaten Kediri Dr. Nurbulan Andadari, Ketua Pokja 3 TPPKK Kabupaten Kediri Dr. Hewan Tutik Purwaningsih, Camat Plemahan dan Kepala Desa Sukoharjo. Kegiatan tersebut diawali dengan pemberian materi tentang 1000 hari pertama kehidupan dalam upaya pencegahan stunting. Dijelaskan narasumber Dr. Dewi Retno Purnamawati, 1000 HPK adalah fase kehidupan yang dimulai sejak terbentuknya janin pada saat kehamilan atau 270 hari sampai dengan anak berusia 2 tahun atau 730 hari. Pada periode inilah organ-organ vital seperti otak, hati, jantung, ginjal, tulang, tangan atau lengan, kaki, dan organ tubuh lainnya mulai terbentuk dan terus berkembang. Melalui sosialisasi tersebut diharapkan bisa memberikan pengetahuan kepada ibu hamil tentang pentingnya asupan gizi yang diberikan kepada bayi, tentang ASI eksklusif, empasi pola pengasuhan, Sri Mulan, perawatan kesehatan. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Dewi, kami persilakan. Di sini ada yang disebut 1000 HPK. Apa itu HPK? Mengatasi kesehatan atau permasalahan kesehatan. Nah, 6 pilar itu yaitu transformasi pelayanan primer. Saat ini posyandunya sudah posyandu ILP atau derek? Sudah ya? Apa itu posyandu ILP? Yaitu posyandu yang lengkap, mulai dari balitanya, ibunya juga diperiksa, terus sampai mbah-mbahnya juga diperiksa. Transformasi layanan rujukan juga dipermudah. Di semua desa sudah ada mobil siaga yang siap mengantar bila perlu kendaraan rujukan. Terus transformasi sistem ketahanan kesehatan. Jadi bagaimana kalau yang sudah sehat itu tidak akan jatuh sakit. Terus transformasi pembiayaan kesehatan. Saat ini sudah UHC. Apa itu UHC? Universal Health Coverage. Jadi semua penduduk sudah masuk dalam pembiayaan JKN. Yang tidak mampu bayar iuran dibayari pemerintah. Yang dia mampu atau bekerja dibayari oleh perusahaannya. Itu ya. Transformasi sumber daya manusia kesehatan. Tenaga kesehatannya sudah terlatih. Dan transformasi teknologi kesehatan. Jadi teknologinya juga lebih canggih. Sekarang di puskesmas pun sudah periksa hamil juga di USG. Nah ini bagaimana cara mengatasi stunting itu ada di pedoman pelayanan tata laksana stunting, itu Kemenkes nomor 1928.
8 tahun 2022. Nah, apa itu stunting? Apakah Profesor Habibie itu stunting betul? Pak Habibie yang pinter itu loh, stunting betul? Betul. Menteri Luar Negeri kita kan juga pendek, stunting betul? Betul. Jadi yang stunting itu apa? Stunting itu perawakan pendek, yaitu yang menurut kurva kurang dari 2 standar deviasi disebabkan oleh kekurangan gizi. Kenapa kok tidak boleh stunting? Nah ini ya, ini kurvanya ya. Jadi disebut stunting itu kalau sudah -2. Nah, kenapa kok bisa stunting ya? Jadi stunting itu bisa karena kurang gizi kronis. Jadi misalnya suka makan ciki sama ibunya wis pokoknya memang nggak pernah mau ngasih makan ciki. Lama-lama bagaimana? Ditimbang nggak naik, tingginya juga nggak nambah. Terus bisa juga karena infeksi berulang. Jadi saat ini anak yang stunting itu akan diperiksa apakah ada infeksi di dalamnya. Dan diukur kepalanya ini ya. Jadi selain ditimbang, kalau dulu di posyandu kan ditimbang toh. Sekarang ditimbang, diukur tingginya dan tingkat kepala. Kenapa kok diukur tingkat kepala? Kenapa Bu? Kira-kira anak ketoknya pegang betul ya? Jadi kenapa kok diukur tingkat kepala? Karena otaknya itu tumbuh ya, seperti itu. Oke. Nah ini, jadi kalau ibaratnya dibuat garis, ini anak normal, ini anak stunting. Jadi dia sudah kurang gizi. Ini yang stunting pendek, yang ini yang stunting dia sudah kurang gizi dan pendek. Nah penyebabnya bisa karena ekonomi ya. Lalu yang dimakan nggak ada, kok suruh makan ini, makan bergizi, yang dimakan ini tidak ada. Nah itu berarti tugasnya siapa itu? Tugasnya pemerintah, ya. Terus asupan gizi ibu guru. Kenapa kok ibu tunjuk bapak nanti BC? Lah anaknya kok malah stunting? Nah kemungkinan anak ini juga terkena TBC. Terus pemberian makanan yang tidak tepat itu kan di sakdoyane areke, tidak diatur. Mulai cilik wis dikenalkan jajan. Tadi ya. Nah ini, jadi kenapa kok 1000 hari pertama kehidupan? Hari pertama kehidupan itu sampai kapan loh? Jadi hari pertama kehidupan ini mulai ibu hamil, menyusui, lahir, menyusui sudah lebih dari 2 tahun sudah lepas. Tidak disebut stunting, tidak disebut roasting. Nah, waktu 1000 hari pertama kenapa? Jadi harus diberikan ASI, harus makan makanan yang bergizi anaknya, tidak boleh dikasih permen dulu, yang manis-manis, dan tidak boleh sering sakit. Nah ini siklusnya ya. Jadi kalau anaknya kurang gizi, jadi mulai dari ibunya hamil kurang gizi, lahir bayinya kecil, jadinya nanti anak stunting, gede juga kurang gizi. Ini siklusnya. Jadi mulai dari ibu hamil 280 hari, terus menyusui 180 hari, terus sampai 2 tahun 480 hari, total 1000 hari. Nah ini kenapa anak itu nggak boleh stunting? Karena
Jadi mulai dari mulai dari lahir itu makanan ibu hamilnya bagaimana? Kalau dia lahir sudah BBLR, apa itu BBLR? Berat bayi lahir rendah. Disebut rendah kalau kita dari berapa? Kurang dari 2,5 ya. Nah setelah itu begitu 1000 HPK yang tidak tercapai, dewasanya akan sakit-sakitan. Tidak melahirkan anak stunting. Pencegahannya itu jauh-jauh hari. Mulai dari hamil, ibu hamil tidak boleh tarak, maem sing akeh dan bergizi. Pemeriksaan kehamilan berapa kali? 4 kali itu yang dulu. Sekarang berapa kali? 6 kali. Pemeriksaan kehamilan sudah 6 kali dan harus ketemu dokter. Ketemu dokter berapa kali? Minimal 2 kali. 2 kali di trimester berapa? Trimester 1 dan trimester 3. Untuk memeriahkan sosialisasi Gemar Ikan, panitia juga menyiapkan door prize kepada peserta yang bisa menjawab kuis yang diberikan narasumber. Sampai 6 bulan, maksimalnya itu sampai 2 tahun, lebih dari 2 tahun tidak perlu dikasih susu formula karena dia hanya membutuhkan gizi dari makanan saja. Uma, bukan berarti yang sari wetan. Ingin sari kok ya, karena kue terpintar ingin sari ya. Ini lahir cilik, kita beri tidak boleh sampai umur 6 bulan. Kalau sudah 6 bulan baru mulai makanan pendamping ASI, makanya disebut MPASI karena ASI-nya tetap makanannya hanya pendamping sampai umur 1 tahun. Setelah itu baru makan ASI maksudnya. Nah, diberikan MPASI setelah umur 6 bulan dan dilanjutkan dengan ASI sampai umur 2 tahun ya. Pinter-pinter ya ibu balitanya. Jangan lupa lanjut ini deh, menimbang berat badan bayi setiap bulan dan imunisasi dasar bagi bayi, dan jangan lupa menerapkan PHBS. Apa itu PHBS? PHBS itu siapa yang mau dompet? Hidayati Kosnawa. Suruh kesana. PHBS perilaku hidup bersih sehat. Pintar, dapat dompet juga Bu. Jadi PHBS itu perilaku hidup bersih dan sehat. Langsung di tiap kantor ada tempat cuci tangan. Ya. Terus apa lagi? Selain cuci tangan pakai sabun, apa lagi? Membuang sampah, dipilah ya, dan pada tempatnya, tidak sembarangan. Siapa sih pas kalau jalan terus buang sampah? Nah, itu yang harus dihindari. Boleh tidak buang sampah ke sungai? Tidak boleh. Jadi itu sebenarnya sudah dicontohkan sama Rasulullah, itu tidak boleh membuang kotoran di air mengalir. Nah, sungai itu kan air mengalir ya. Terus setelah buang sampah harus MCK, harus punya sumber air bersih ya. Punya semua kan ya. Punya jamban. Di sini sudah punya jamban semua kan ya. Nah, terus setelah punya jamban apa lagi?
Mbak, Wapres. Benar deh, jadi yang sudah punya perawan sudah SMA, nanti ditanya dikasih tablet tambah darah tidak dari sekolah. Kalau dikasih diminum tidak, itu ya. Nah, mulai dari anak remaja putri minum tablet tambah darah biar tidak anemia. Terus ibu hamil juga minum tablet tambah darah. Ibu hamil tidak boleh kurang gizi atau kurang energi kalori. Terus bayi harus dapat ASI eksklusif setelah 6 bulan mendapat MPASI. Dipantau pertumbuhan kembangnya di posyandu. Terus nanti kalau gizinya kurang mendapatkan PMT. Dan tata laksana gizi buruk, dan jangan lupa harus mendapatkan imunisasi lengkap. Kenapa kita perlu imunisasi? Siapa yang mau angkat tangan? Kenapa kok harus diimunisasi bayinya? Untuk menjaga penyakit dari sampai infeksi. Jadi bayi ini akan memperoleh kekebalan, membentuk kekebalannya sendiri. Nah, kalau misalnya bayi tapi diimunisasi habis itu baru gede kena TBC, tapi TBC-nya tidak parah, gitu. Kalau sudah diimunisasi. Coba kalau anak-anak yang kena TBC lokal itu biasanya tidak diimunisasi. Difteri terus meninggal itu tidak diimunisasi. Jadi untuk mencegah supaya tidak menjadi parah. Jadi anak itu membentuk kekebalan sendiri. Nah, Sukoharjo bagaimana? Sukoharjo itu dari 328 anak, 79% normal, stuntingnya 5%. Bisa karena membaik, bisa juga karena salah nyadar. Nah, makanya ibu-ibu itu kadernya dengan tinggi. Jadi balitanya itu sampai kunclok. Lah bulan lalu 100 berapa saya itu mulai sampo. Nah, itu kunclok lagi. Jadi anak itu tidak mungkin kunclok. Nah ini sih. Nah, jadi ini apa ini Ibu? Ini gambar apa ini? Ada yang bisa? Gambar apa itu ya? Empat sehat lima sempurna. Gemar ikan ini dibuka langsung oleh PLH Sekda Kabupaten Kediri Joko Suwono. Kegiatan ini juga diisi dengan pembagian 150 paket olahan ikan kepada masyarakat, khususnya ibu hamil dan balita. Pembukaan kampanye Gemar Ikan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan doa.
Yang terhormat PLH Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri Bapak Joko Suwono SS MAP, Kepala Dinas Perikanan, Kepala Bidang 243A, Bapak Ibu Kepala UPD di Pemerintahan Kabupaten Kediri, Bapak Camat, Bapak Kepala Desa Sukoharjo Kecamatan Kelemahan, Bapak Kepala Dinas Perikanan, Bapak Ibu yang hadirin tamu undangan yang berbahagia. Saya berikan tepuk tangan buat kita semua untuk siang hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada siang hari ini kita bisa hadir dalam rangka pembagian paket olahan ikan dan makan ikan Kediri Cerdas Stunting tak ada lagi. Semoga stunting di Kecamatan Kelemahan tidak ada lagi ya Bu. Semoga kita semua yang hadir pada hari ini diberikan kebahagiaan dan kesehatan, dan agar pemberian paket olahan ikan pada hari ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Untuk itu mengawali kegiatan pada siang hari ini, mari bersama kita berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Ahmadi. Mohon maaf, Bapak Habib Soleh, disilakan. Para bapak ibu hadirin semuanya, marilah kita sejenak berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ij'alna jahidin. Allahumma la taqtahna yawmal qiyamah. Allahumma waffiqna lil khair. Allahumma waffiqna lil khair. Allahumma waffiqna lil khair. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga memberikan keberkahan bagi kita semua. Bapak Ibu yang berbahagia, berikutnya bersama kita dengarkan sambutan Kepala Desa Sukoharjo pada Bapak Ahmadi. Disilakan. Monggo. Kepala Desa Sukoharjo Ahmadi dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Kediri dan Dinas Perikanan yang memberikan paket olahan ikan kepada masyarakat Desa Sukoharjo. Teman-teman, Bapak, Ibu, yang kami hormati, dalam kesempatan ini pertama saya menyampaikan selamat datang Bapak Sekda dan Sekda Mawar di Desa Sukoharjo, yakni di dalam rangka Gemar yang diadakan oleh Dinas Perikanan. Mudah-mudahan mohon kegiatan ini benar-benar akan menjadikan anak-anak kita SD menjadi anak yang sehat, sedang mau dan juga saya juga berterima kasih kepada Ibu Kabid Dinas Perikanan juga, yang mana pada pagi hari ini Desa Sukoharjo dilaksanakan pembangunan kantin. Ini semua bukan karena Desa Sukoharjo adalah secanting yang banyak, karena Kepala Dinas Perikanan, Ibu Kabid dan seluruh ini adalah sayang pada anak kita semuanya. Sukoharjo sedikit Bapak Ibu hasil stuntingnya ini, tapi karena sayangnya dari pemerintah daerah, dari Bapak Ibu Dinas, beliau hadir di tengah-tengah kita. Sekali lagi saya akan banyak-banyak terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya acara pada pagi hari ini sudah beberapa kali dijadwal. Alhamdulillah pada pagi hari ini, pada siang hari ini dapat terlaksana. Yang kita nanti-nantikan Mas Bupati itu adalah idaman kula biar hadir wonten acara menika. Tapi beliau berhalangan hadir karena kesibukan yang luar biasa. Kita doakan mawon mudah-mudahan beliau tetap diberi kesehatan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya memimpin Kabupaten Kediri ke depan bisa lebih baik lagi. Itu kami mawon muka-muka mawon dibuka lagi. Assalamualaikum dengan sekretariat sedang mawon terima kasih kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah makan siang? Sudah ngopi Bu? Sudah masak apa goreng? Belum?
Terus suami di rumah makan apa hari ini? Iya ya. Ya semoga semangatnya hari ini memberikan keberkahan. Dan semoga seperti harapan Pak Kades ke depan Desa Sukoharjo Kecamatan Perumahan ini termasuk desa yang zero stunting karena gemar makan ikan. Ibu-ibu gemar makan ikan gitu? Ikan apa Bu? Apa? Loham? Yang jelas ikan olahan atau olahan ikan. Semoga dengan ikhtiar kita gemar makan ikan ke depan Sukoharjo ini zero stunting. Dan Bapak yang kami banggakan berikutnya bersama kita simak laporan dari Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kediri kepada Bapak Nur Hafid SPT MM. Disilakan. Sementara itu, dalam laporannya, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kediri Nur Hafid mengatakan, pembagian paket olahan ikan ini diberikan kepada masyarakat Desa Sukoharjo sebagai bentuk bergerak menurunkan angka stunting di Kabupaten Kediri menjadi zero growth stunting. Lebih lanjut, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kediri juga menjelaskan selain paket olahan ikan, Dinas Perikanan juga memberikan bantuan paket hibah budidaya ikan lele kepada 10 perkumpulan budidaya di Kabupaten Kediri. Adapun bantuan hibah tersebut berupa benih ikan lele, kolam, dan pakan 1 kali panen. Nur Hafid berharap dengan terselenggaranya kegiatan ini bisa menambah semangat kepada ibu-ibu untuk bersama-sama bergerak menurunkan angka stunting di Kabupaten Kediri. Ini akan dibagikan paket olahan ikan dan ikan kepada 150 warga Desa Sukoharjo Kecamatan Perumahan yang terdiri dari 166 balita dan 4 ibu hamil. Semoga ini nanti bisa mendukung upaya penambahan gizi terhadap masyarakat sehingga apa yang diharapkan oleh Mas Bupati, Mas Dito, Kediri akan zero growth stunting. Demikian Bapak Ibu sekalian, yang terakhir kami sampaikan, kami mohon Pak PLH Sekda untuk memberikan sambutan dan arahan serta membagikan secara simbolis ikan ini. Kemudian yang terakhir, kami mohon doa supaya Mas Dito, Mas Bupati itu sehat selalu ya, sehingga bisa menoto, apa bahasanya Jawa menoto, bisa menoto Kabupaten Kediri yang lebih baik ya. Selama 3 tahun beliau sudah Kabupaten Kediri ditoto oleh Mas Dito ya. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan sekaligus perencanaan intervensi serentak penurunan stunting oleh Bupati Kediri yang dalam hal ini disampaikan oleh PLH Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri. Pada yang terhormat Bapak Joko Suwono, disilakan. Mewakili Bupati Kediri yang tidak bisa hadir secara langsung, PLH Sekda Kabupaten Kediri Joko Suwono dalam sambutannya berpesan kepada masyarakat Desa Sukoharjo, khususnya ibu hamil dan balita, untuk terus meningkatkan konsumsi ikan sehingga mencegah terjadinya stunting pada balita dan anak. Mas Dito mohon maaf, sejatinya Mas Dito ingin hadir bersama panjenengan pada acara ini karena beliau ingin berada di tengah-tengah panjenengan hari ini. Tapi karena memang ada agenda yang besar, beliau menugaskan saya untuk menghadiri acara ini dan saya fokus menyampaikan beberapa hal. Tanpa mengurangi kenikmatan acara ini, Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan pesan Mas Dito pada acara ini. Yang pertama, Mas Dito matur susah dari Pak Kades, Pak Camat atas terselenggaranya acara ini. Kalau sebenarnya Pak Lurah ini lek noto. Jadi ini noto Pak ya, bagaimana noto? Lek noto acara ini ikut dangu. Nah, lek noto acara ini dangu dan sebagainya, tunda dan sebagainya. Karena memang beliau sebenarnya ingin hadir dan menjadwalkan digunakan untuk terjadwal. Tapi karena memang hari ini sebenarnya sudah terjadwal Pak Lurah, sampun, dan kita juga mendadak pemberitahuannya karena memang ada agenda yang sangat penting. Ya. Oleh sebab itu sekali lagi Mas Bu, Mas Dito mohon maaf beliau belum bisa hadir dan mudah-mudahan
Doyo bisa bersama-sama dengan panjenengan. Bersama-sama dengan panjenengan. Kemudian yang kedua, leres akan didoakan Pak Lurah. Rekan-rekan dari IPB hadir di sini itu bukan karena Sukoharjo stunting itu, tapi rencana-rencana ini hadir di sini teman-teman itu ingin bersama-sama mengajak panjenengan, monggo sareng-sareng bagaimana kita anak-anak depan kita jauh lebih baik, jauh lebih sehat lagi. Termasuk agenda hari ini Pak Lurah ini mengagendakan acara pembagian paket olahan ikan yang nanti insya Allah akan dibagikan pada hari ini. Kemudian Bapak Ibu yang terakhir sekali lagi, pembangunan Kediri diharapkan bahwa kita membangun itu bukan untuk kepentingan saat ini saja, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita membangun menyiapkan untuk generasi ke depan, putra putri panjenengan sedaya ini. Tentu sekali kita membangun hanya mementingkan kondisi saat ini itu tidak ada artinya, karena manusia seperti kalau berarti suatu saat tidak akan pensiun, tapi yang lebih penting lagi panjenengan ini ke depannya akan tinggi. Itu yang lebih penting. Oleh sebab itu melalui kegiatan semacam ini diharapkan generasi terus ke depan itu akan lebih dari itu pada kita yang ada saat ini. Itu yang lebih penting. Bapak Ibu yang saya hormati, rekan-rekan kepala BPD, Bu Anda, Pak Nur, Bu Tuti, terima kasih atas upayanya. Ini tim stunting atas upaya selama ini bagaimana kita menekan pertumbuhan stunting bisa zero stunting. Terima kasih sekali upayanya dan mudah-mudahan upaya kita bersama melalui doa dan Allah SWT. Bapak yang hormati, demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, matur suwun rawuhipun dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, acara pembagian paket olahan ikan dan sekaligus pencanangan intervensi stunting di Desa Sukoharjo, Kecamatan Kemaran, Kabupaten Kediri secara resmi saya akan dibuka dan dimulai pelaksanaan. Namun terkadang kata, boleh buat tempat, mugi-mugi kita sedaya tansah pinaringan segera kewarasan, dipun paringi kelancaran, dipun paringi rezeki ingkang kathah barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain membuka secara resmi kegiatan kampanye Gemar Ikan, PLH Sekda Kabupaten Kediri juga memberikan secara simbolis paket olahan ikan kepada 10 peserta.
Kemudian, secara estafet, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kediri Nur Hafid juga memberikan bantuan paket hibah budidaya ikan lele kepada 10 peserta pembudidaya. Kegiatan pada siang ini itu adalah merupakan gabungan antara Dinas Perikanan dengan DP2KB P3A dalam rangka untuk pencegahan dan penurunan angka stunting. Bentuk kegiatannya itu yang pertama adalah sosialisasi dari dokter puskesmas pada masyarakat untuk memperbaiki pola asuh, kemudian untuk penambahan gizi pada saat itu untuk anak itu ya, mulai dari kehamilan sampai kelahiran. Kemudian pembagian paket olahan ikan dan ikan segar sebanyak 150 paket. Terus hari ini kan ada hibah lele, Pak. Tujuannya seperti apa? Jadi kita memfasilitasi masyarakat, mendorong masyarakat untuk budidaya. Ya, kita berikan paket hibah mulai dari kolam, kemudian benih, kemudian pakan, 1 kali panen. Dan nanti bisa dilanjutkan seterusnya untuk usaha kelompok itu. Nanti ada kaitannya dengan gemar ikan ini, Pak? Ya, jadi supaya nanti tercukupi ikan, masyarakat lebih dekat dengan ikan, makan ikan itu. Karena kita tahu bahwa ikan itu, terutama lele itu ternyata kandungan gizinya sangat tinggi. Kemarin Kepala BPKN sudah menyampaikan bahwa lele itu kandungan gizinya melebihi dari ternak-ternak yang lain dan harganya kan paling murah. Ini tadi difokuskan pesertanya ibu-ibu dan anak-anak tadi, Pak? Ya, jadi 150 itu terdiri dari 146 balita, posting, sama stunting. Kemudian yang 4 itu ibu hamil yang kek. Harapannya, Pak, dan harapannya, Pak? jadi ini tidak hanya menangani stunting, kadang-kadang kan masyarakat itu kan kalau desanya kena stunting banyak itu kan nggak enak ya, tapi ini upaya programnya Mas Bupati, Mas Dito itu untuk membuat Kediri itu zero growth stunting. Jadi yang paling penting adalah bukan stuntingnya itu yang sudah ada, tapi bagaimana supaya stunting itu tidak timbul lagi, sehingga perlu penambahan makanan-makanan yang bagus. Selain di desa Sukarjo ini, Pak, ada desa lain mungkin? Kita ada sekitar 6 kali. Kemarin ada di desa Tugurejo sampai, kemudian besok kapan minggu depan itu ada di desa Rejo Kandar. Jadi kita mulai, karena kan selama ini kan kebijakannya kan setiap desa itu kan mesti ada stunting. Sehingga kita tidak ada desa-desa tertentu. Salah satu penerima paket hibah budidaya ikan lele mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Kediri yang memberikan bantuan benih ikan, kolam, hingga pakan 1 kali panen kepada kelompok ternak ikan. Hari ini mendapatkan apa, Pak? Hari ini kami mendapatkan paket hibah, yaitu tentang paket hibah itu bantuan budidaya ikan lele. Untuk Mas Bu, Mas Dito, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pemberian hibah ini. Mudah-mudahan pemberian ini bisa bermanfaat bagi kelompok ikan kami. Itu berupa lele hidup, Pak, ya, untuk dipelihara, Pak? Ya? Benih. Pembesaran berarti? Pembesaran beserta kolamnya. Kolamnya berupa apa, Pak? Itu? Kolamnya berupa kolam apa namanya? Kolam lingkaran itu, kolam jadi. Berapa, Pak, jumlahnya? Itu 6 unit. 6
6 kolam. 6 kolam. Benihnya? Benihnya sejumlah 12.000 plus beserta pakannya. Itu dari Dinas Perikanan. Selain pembagian paket olahan ikan dan bantuan hibah budidaya ikan lele dalam kampanye Gemar Ikan tersebut, juga diberikan materi tentang demo masak menu PMT Kaki Naga oleh Ibu Umi Sulem. Olahan makanan tersebut terbuat dari beberapa bahan yang terdiri dari ikan gurame segar, tepung, dan yang diaduk menjadi sebuah adonan kaki naga dan digoreng hingga matang. Melalui demo masak tersebut diharapkan peserta nantinya mampu mengolah paket ikan menjadi makanan yang digemari anak-anak. Setelah berwarna kuning kecoklatan, ibu bisa mulai angkat. Kemudian ditiriskan dengan memakai tisu ibu untuk mengurangi minyaknya, ya. Untuk penggorengan kedua, ibu tetap harus membersihkan sisa-sisa tepung panir yang ada dalam minyak. Ibu kalau tidak ada chopper, ikan bisa penyenan cincang sampai halus ibu. Tidak harus ada chopper, ya. Untuk yang lain kita aduk aja pakai tangan.
Tim Liputan The Hot TV.